Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang transisi dan siklus pengembangan e-commerce di perusahaan. Pengembangan e-commerce atau penerapan sistem ini di perusahaan tidak mudah karena tidak hanya memperkenalkan aplikasi baru, tapi juga memperkenalkan sebuah tatanan atau prosedur baru kepada segenap sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan. Di dalam sistem e-commerce, untuk penerapannya ditemui berbagai masalah atau kendala. Yang pertama ini budaya kerja. Apakah bisa dengan aplikasi baru ini atau sistem baru, sistem ini dapat diikuti oleh seluruh karyawan sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai. Kemudian relasi kita apakah bisa mengikuti dengan perbaikan atau peningkatan sistem ini, dan konsumen apakah bisa menerima adanya penerapan sistem ini. Misalkan sekarang pelayanan perusahaan ataupun layanan untuk sosial kepada karyawan menggunakan aplikasi yang bisa di-download di handphone atau aplikasi Android. Nah, ini apakah bisa diterima oleh masyarakat, oleh konsumen, apakah bisa menggunakan untuk semua kalangan. Ini e-commerce ini melibatkan perangkat lunak dan perangkat keras di dalam penerapannya, sehingga dalam e-commerce ini akan selalu mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan iptek. Perusahaan juga harus mengikuti dengan perkembangan ini. Kemudian, untuk mengembangkan sistem e-commerce, perusahaan harus mengembangkan secara perlahan atau bertahap, jadi tidak bisa secara instan untuk pengembangan e-commerce ini. Kemudian tahap implementasi pengembangan e-commerce, yang pertama menyamakan visi e-commerce dengan seluruh SDM dan manajemen melalui sosialisasi dan pendekatan, kemudian melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, misalkan distributor, pemasok, kemudian konsumen, dan bank. Kemudian berikutnya adalah melakukan pendekatan sistem, pemahaman melalui perilaku ini dengan sistem yang saling terintegrasi. Dan yang keempat adalah menentukan proyek percontohan atau proyek awal yang akan diuji coba dan diimplementasikan. Kemudian pembentukan tim penanggung jawab untuk program pengembangan dan implementasi e-commerce. Ini analisa yang dapat dilakukan oleh perusahaan terkait prinsip-prinsip dasar bisnis. Yang pertama, menentukan model bisnis yang diterapkan dalam e-commerce. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan segmen pasarnya siapa. Segmen pasarnya untuk kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Kemudian tipe pelanggan seperti apa. Kemudian yang ketiga, menyusun kebijakan atau peraturan pembelian melalui internet. Jadi transaksi yang dilakukan adalah akan melalui internet. Kemudian membagi tugas dan tanggung jawab antar berbagai pihak yang bekerja sama, dan mengusulkan pembagian biaya dan keuntungan. Jadi ada sharing untuk profit dari bisnis baru ini. Kemudian pengembangan e-commerce ini dilakukan dengan pendekatan proyek atau project management. Jadi harus dilakukan tetap dengan cara yang bertahap, tidak secara instan. Oke, ini adalah salah satu contoh e-commerce yang ada di Indonesia. Ada beberapa yang masih beroperasi, jadi mereka tetap bisa mengaplikasikan dan mengembangkan e-commerce dengan baik, tapi ada juga yang sudah tidak beroperasi. Jadi yang tanpa asap ini adalah yang sudah tidak beroperasi lagi. Toko bagus, berniaga.com, Multiply,
Ini adalah yang sudah beroperasi. Yang ASAP ini adalah masih beroperasi. Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak ini masih beroperasi dan konsumen masih berminat ke beberapa marketplace ini. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.